Layaknya sebuah foto album, rumah menjadi sebuah kisah dan memori kehidupan penghuninya. Kami berterima kasih bagi Anda yang mempercayakan untuk mewujudkan kisah dan memorinya bersama kami. Selamat datang untuk kawan-kawan baru dan kawan lama. Silahkan request di kolom komentar dengan syarat subscribe dan follow Instagram kita. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya. Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, jaga diri, jaga fisik, jaga jiwa dan roh kalian. Oke, kita akan bahas tentang rumah tipe 36, rumah mewah tetap murah. Judul yang akan dibahas adalah itu. Kita ada di denah, di sini ada denah konvensional, lalu ada denah alternatif. Kalau mau beli rumah, cek dulu denahnya, jangan cek desainnya. Desain itu berubah, kalau udah ada denahnya berubah nanti desainnya. Suka revisi denah itu ya, ini pusyang saya. Oke, karena kita di negara dengan iklim tropis, jadi ya manut saja sama lokasi kita tropis. Yang paling penting adalah sediakan taman kalau bagi saya. Kalau di konvensional udah ada taman sama carport, ini ruang terbuka, bagus. Terus ruang keluarga sama ruang makan, gabung biasanya. Lalu ada ruang tidur. Lalu ada toilet mana toilet, dapur warnanya kuning aja, dapur ya sama ya. Jadi secara alternatif kebutuhan ruang tidak saya kurangi. Kita mulai analisa. Dari taman bisa masuk angin. Nah ini pada bagian toilet susah ini, cahaya susah masuk, udara nggak bisa juga, terpaksa harus pakai exhaust fan. Nah kalau cahaya harus pakai lampu. Jadi karena harus pakai gadget yang seperti itu, jadi agak susah. Misal kalau mati lampu gimana? Atau exhaust fan-nya rusak, kalian harus ganti, dan itu juga makan biaya. Padahal paling penting itu toilet buat nyari inspirasi. Alternatifnya dulu. Nah, alternatif biasanya kan toilet di tengah sini, kita pindah ke belakang, jadi dia bisa masuk keluar udara enak. Nah, bagian belakang ini kita buat ruang terbuka. Jadi dapurnya ini dapur outdoor, DO. Toiletnya toilet outdoor. Supaya apa? Supaya sirkulasinya enak. Ini ada udara dan cahaya masuk sini kalau lewat dari ventilasi atas pintu. Bagian dapur sekarang. Dapurnya ini cuilik atau kecil. Lalu kalau misal mau potong daging gimana? Susah. Memang nggak ada tempat buat ini ya. Walaupun ada kecil, nah, kurang ini. Habis cuci mau dikeringin susah juga. Nah kalau di sini dapurnya ada kitchen sink dan dryernya, dan juga bisa buat mau masak, misal mau potong daging atau potong sayur gitu kan enak. Itu yang kedua. Jadi dapurnya terlalu sempit, kadang jadi berantakan nanti barang-barangnya. Kesimpulannya dengan lahan yang sama tapi ruangannya bisa beda organisasinya. Kalian pilih yang mana? Coba kalian tulis di kolom komentar bagus mana. Ini ada reaksinya, terus ini ada denahnya supaya kalian lebih mudah pemahamannya. Oke, kita baca dulu. Rumah contoh tipe 3672. Kita dari taman, dari carport ke taman, terus kita masuk ruang tamu atau ruang keluarga, ini digabung dengan ruang makan. Terus di tengah sini ada toilet. Nah ini penampakan kamar utamanya, ada meja rias, dipan dan lemari. Kita keluar ke kamar anak, ada meja belajar, dipan dan side table atau meja samping. Tidak lupa ada jendelanya, lumayan lah. Dapur ya simple seperti ini, ada kitchen sink ini, terus ada gas stove, ada tungku 2 api. Nah, ini alternatifnya dari Ain Architecture. Kita coba masuk dulu, nanti kita bahas berikutnya. Ini ada ruang tamunya seperti ini. Oke, bisa dilihat dulu.
ada taman, ada tempat hias sama kayak tadi, ini floating, terus ada dipan dan ada lemari. Kamar anak nggak pakai dipan, kenapa? Karena lebih murah nanti. Kita ke belakang, tempat cuci, ini mesin cuci, terus ada kulkas di sini, terus ada dapur. Di dapur sampingnya ada taman lagi. Nah, ini tembus ke kamar anak tadi. Oke. Pada tembak rumah konvensional biasanya pakai warna-warna yang ngejreng, catching. Ya itu memang selera, tapi kalau menurut saya kurang bagus. Yang alternatif seperti ini. Pemilihan-pemilihan warna yang beginian, yang fresh, biasanya malah lebih dengan warna-warna yang soft, natural, atau warna dari bahan dasar itu sendiri, misalnya warna semen gitu. Nah, kalau ini dipilih warna putih agar kesannya lebih clean, lebih rapi gitu. Udah, bandingin aja. Nah, ini yang konvensional, ini yang alternatif dari Ein Architecture. Nah, ini ada Ein Architecture. Aduh, logonya nggak kelihatan lagi. Oke, rumah contoh tipe in. Nah, tuh dari tampak itu. Aksen perumahan konvensional dia biasanya pakai aksen-aksen plain atau aksen ban. Kalau aksen seperti ini minimalkan bertabrakan dengan pola yang sudah ada. Ada jendela, ada pintu, dan juga ada topi-topi. Nah, ada yang dominan itu adalah vertikal. Nah, ketika ada aksen yang horizontal tiga itu, nah, kesannya malah nabrak. Saya lebih merekomendasikan ke aksen yang seperti ini. Nah, aksen dengan tali air yang meneruskan dari aksen jendela itu sendiri. Nah, dia ditarik ke atas karena dari bentuk jendelanya itu dia vertikal, dijadikan pula dia vertikal juga seperti itu. Nah, jadi lebih matching, lebih minimalis dan clean. Di bagian penutup tanah, nah, kalau model yang lama pakai rumput. Susahnya rumput itu harus motongin ya, tiap kalau musim hujan malah tiap 1 minggu sibuk dia malah jadi nggak terawat. Nah, misal kurang cahaya di bagian ini akan mati rumputnya ini nanti. Kalau alternatifnya dipakai batu koral atau batu split. Nah, dia lebih clean sifatnya dan kering, juga maintenance-nya kecil, maintenance-nya minimum. Dia nggak harus nyiramin, nggak harus bersihin. Nah, kena hujan ya udah gitu aja, kena hujan biarin. Konvensional yang paling dilewatkan itu papan nama, penting ya, pemanis juga dan juga gampang nyari. Kalau gini kan enak, manis, cantik, indah berseri, semolek. Nah, cuma gara-gara ini pastikan kalau rumah nggak ada ventilasi di jendela, harus ada ventilasi di dinding. Jadi anginnya bisa cross ventilasi. Jadi cross ventilasi itu dari taman tadi, dari depan dia bisa keluar lewat sini atau masuk lewat sini, keluar lewat sini. Ini interior di ruang keluarga perumahan konvensional. Saya mau soroti ke lantainya dulu. Nah, biasanya dipakai lantai keramik 40 atau pakai yang lebih modern pakai granit. Kalau lantai nggak masalah. Nah, tapi kalau mau lebih cantik lagi kalian pakai ini ya. Ini rumah di alternatif, pakai aja lantai dengan vinil, atau kalau pengen murah lagi pakai lantai sheet ya, lebih tipis lagi dari vinil, lebih murah. Furnitur di rumah konvensional biasanya pakai sofa, lalu ada dining set, round table, dan kalau dilihat makan banyak ruang. Menurut saya secara visual dia tidak lega gitu, nggak sumpek. Nah, ini ada sofa dengan 2 seat, kalian bisa beli di Raja Muda Group, harganya sekitar 1,3 juta. Terus yang ini single sofa harganya 500 ribuan, bisa beli di RH. Nah, kalau di total udah hampir 2 juta. Furniturnya lebih simpel ya, kita pakai box storage yang juga dipakai buat duduk nih, ada buat duduk di sini nih, ada karpet bisa buat rebahaners.
bisa buat leyeh-leyeh atau lesehan, bisa buat ruang makan juga di sini sambil nonton TV. Untuk harga box storage sekitar 60.000 per satu piece, fleksibel. Harga dari karpetnya 60.000 guys, ukuran 1 kali 1,5 meter. Kalian cek aja tuh di toko online banyak. Meja tamu minimalis 100 ribuan ini. Terus ada pot 100 ribuan ya, tapi pohon pisangnya 100 ribuan. Figura dengan gambar daun monstera 200.000 ya, tapi keren itu, kalian harus menghargai seni. Perumahan konvensional jendelanya itu begini, interaksi antara ruang makan sama dapur, juga buat sirkulasi. Menurut saya kurang besar, malah tamannya kurang packaging, malah taman itu unsur yang mewah kalau menurut saya. Nah, alternatifnya kalian pakai dah jendela yang lebih besar, memasukkan cahaya ke dalam bangunan secara optimal, jadi ruangannya lebih kelihatan lega, lebih luas, supaya nggak gampang stres. Taman kering kalau ini desainnya. Perumahan konvensional, nah ini masalahnya. Nah ini walaupun ada ya mungkin sisa kecil, agak susah. Nah, pada dapur tadi, ini maksud saya, kalian bisa potong sayur di sini mungkin, atau meniriskan makanan-makanan, atau habis cuci dikeringkan di sini, lalu ditaruh di kitchen set atas atau bawah. Perumahan yang konvensional, kalau dipan seperti ini, kolongnya agak bahaya ini, kolongnya menyimpan debu, terus banyak jinnya, banyak makhluk-makhluk halus di bawah nanti. Kalau kotor malah bolong gini atau ada lubang gini nggak apa-apa, mah mudah dibersihin. Kalau kayak gini agak susah. Kalau kita rekomendasikan dipannya itu dengan dipan yang berlaci sekalian. Kalau kayak tadi bisa buat menyimpan barang-barang yang berat di sini, misal kayak hair dryer, terus kipas angin portable ya, atau mungkin penyedot debu. Nah, kayak gitu di sini bisa ini yang berat-berat. Dan kalau seperti ini lebih mewah, lebih berkelas. Kalau kasurnya kasur in the box ya, kalian bisa beli itu di online, harganya sekitar 1,7 lah kalau double size. Nah, tuh dipannya ini dipan MKA 3 jutaan. Kita ke lemari rumah konvensional. Ini biasanya ini lemari IKEA dengan harga 1,4 juta, tipenya Club Stat 79 cm kali 176 cm. Lemari plastik ada 6 kotak 300, jadi ada 2 lemari, jadi 600. Nih selisihnya kan banyak, tapi cuma bisa buat baju. Jadi yang enteng-enteng masuk ke sini karena ini plastik. Kalau berat taruh aja di mochi, dipan, lebih irit. Kamar utama biasanya kasih meja rias. Ini meja rias Raisa dari Fabio, harganya 2 jutaan. Kalau ini meja rias alternatif Permataholic 80 cm, harganya itu 600 ribuan. Tapi dia di mount ke dinding, jadi bawahnya itu lebih clean. Dan kalau chairnya dia pakai box storage lagi, kalian bisa masukkan barang-barang yang kalian simpan ke dalam sini. Kamar anak, ada ruang yang ditinggikan, biasanya menurut saya kurang luas juga. IKEA ya, ini tipe flip step tadi ya, meja dari IKEA tipe lak. Nah, kalau alternatif ini ada pot-pot dari semen, kalian bisa beli 20 ribuan. Ini penatanya kayak gini. Ada bed dari kasur in the box tadi, tuh yang tipe single, harganya sekitar 1,5 lah. Karpet Bluegrove 2x2 dari toko Tausada, pot dengan tanaman monsteranya. Nah, ini ditambah dengan rak keranjang dari Otan, ditambah natural. Estetik nih, meja belajarnya cukup meja laptop aja. Kalau lemari ya yang murah tadi. Kalau yang berat-berat taruh di sini, di ranjang ini. Kalau yang ringan-ringan taruh di lemari gitu. Jadi tetap luas nih. Yang bikin tambah luas ini karena ada cahaya dari sini, dari cahaya taman. Walaupun kecil ini, tapi ini ya manfaatnya luar biasa, lebih sedikit merubah dari apa yang sudah ada yang konvensional.
Oke, sekian. Bila kalian suka dan terinspirasi dari video ini, tetap dukung channel kita. Jangan lupa subscribe.